Jimmy Kimmel dikritik karena diduga membuat lelucon rasis lagi tentang BTS. Hanya seminggu setelah membandingkan demam BTS dengan COVID-19, Jimmy Kimmel kembali dikecam karena lelucon yang dibuat selama monolog pembukaannya di acara bincang-bincangnya Jimmy Kimmel Live. Pekan lalu, Jimmy Kimmel mewawancarai aktris Ashley Park. Ashley Park memerankan Mindy Chen di Netflix Emily in Paris. Ashley Park menampilkan cover Dynamite BTS di acara itu, dan dia memberitahu Jimmy Kimmel bahwa RM dan V membagikan klip covernya di Instagram. Sebagai seorang ARMY, Ashley Park sangat senang karena RM dan V tidak hanya melihat cover Dynamite miliknya, tetapi juga membagikannya kepada pengikut mereka di akun Instagram pribadinya. Dia mengungkapkan bahwa dia mendapatkan manicure ketika dia mengetahui V memposting covernya, dan dia mengatakan itu adalah keajaiban bahwa dia bisa menyelesaikan karena tangannya sangat gemetar karena kegembiraan diperhatikan oleh BTS. Ashley Park mengatakan dia punya reaksi yang sangat kuat terhadap RM dan V yang membagikan covernya di Instagram. Dia berkata dia merasa seolah-olah dia akan shock dan dia tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berbicara, dan tidak bisa bangun untuk sisa hari itu. Sayangnya, gejala yang dia rasakan bukan hanya dari fangirl yang terlalu intens. Dia mengetahui bahwa dia terkena varian Omicron dari COVID-19 dan virus adalah alasan dia merasa sangat aneh. Ashley Park menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah menduga bahwa dia menderita COVID-19 karena dia pikir semua gejalanya adalah shock setelah RM dan V memperhatikannya. Jimmy Kimmel berkata, "Kamu pikir itu demam BTS?" Dan dia menjawab, "Ya." Kemudian Jimmy Kimmel berkata, "Keduanya sangat berbahaya. Kamu beruntung bisa keluar dari mereka dan masih hidup." Orang-orang memanggil Jimmy Kimmel karena membandingkan demam BTS dan virus corona. Orang-orang Asia telah menjadi sasaran kebencian dan kekerasan sejak awal pandemi, dan banyak orang merasa bahwa lelucon Jimmy Kimmel hanya menambah bahan bakar ke api rasis dan anti-Asia. Selain itu, orang-orang kesal karena dia membuat lelucon di depan Ashley Park, seorang Korea Amerika, hanya beberapa saat setelah dia mengungkapkan betapa bangganya dia terhadap BTS sebagai sesama orang Korea. Kini, hanya berselang seminggu, Jimmy Kimmel kembali mendapat kecaman karena diduga menaungi BTS saat membicarakan varian baru COVID-19 dalam monolog pembukaan pada 27 Januari. Kami belajar bahwa banyak tentang versi baru Omicron ini yang membuat putaran lebih cepat daripada Omicron asli. Varian baru ini dikatakan sangat menular sehingga tidak satupun dari kamu harus berada di sini. Begitulah menularnya. Kamu mungkin seharusnya tidak menonton acara ini di rumah sekarang. Kabar baiknya adalah Omicron BA2 seperti yang mereka sebut tampaknya tidak lebih parah dalam gejala. Kamu tahu, varian ini semua varian yang berbeda, mengingatkan saya pada boyband di akhir 90-an dan awal 2000-an. Kamu tahu, kamu punya yang besar seperti Backstreet Boys, NSYNC, dan kemudian bermutasi menjadi Old Town dan nanti 8 Degrees. Dan kami punya Jonas Brothers, Big Time Rise. Mereka terus berpisah ke arah yang berbeda, akhirnya One Direction, dan mereka mengambil potongan dan muncul di seluruh dunia, kata Jimmy Kimmel. Meskipun dia tidak menyebut nama BTS, banyak penggemar percaya bahwa Jimmy Kimmel merujuk mereka karena dia membuat lelucon serupa minggu lalu saat mewawancarai Ashley Park, dan dia merujuk pada boyband yang bermunculan di seluruh dunia, seperti di Korea Selatan dalam monolognya tentang Omicron BA2. Orang-orang sangat kecewa karena Jimmy Kimmel dan penulisnya tidak pernah meminta maaf atas lelucon yang dia buat saat mewawancarai Ashley Park, tapi mereka memutuskan untuk memasukkan jenis lelucon yang sama ke dalam monolog pembukaan 27 Januari. Sekali lagi, orang-orang memanggilnya di Twitter untuk menjadi rasis dan xenofobia. Fans juga meneriakinya karena mencoba menyelipkan lelucon rasis ke dalam monolog dengan tidak menggunakan nama BTS. Orang-orang di TikTok juga meneriakinya karena terus membuat lelucon yang membandingkan orang Asia dan COVID-19. Kejahatan kebencian terhadap orang Asia telah meningkat 76% sejak awal pandemi, dan orang-orang khawatir lelucon seperti ini hanya akan mendorong lebih banyak kekerasan terhadap orang Asia. Sampai sekarang, Jimmy Kimmel dan timnya belum meminta maaf atas lelucon yang dia buat saat mewawancarai Ashley Park atau lelucon yang dibuat selama monolog 27 Januari. Yang kedua, editor Marie Claire mendefinisikan konsep tak terduga di balik pemotretan terbaru Soobin Tomorrow By Together. Soobin Tomorrow By Together baru-baru ini mengejutkan para penggemarnya dengan visualnya yang luar biasa dalam pemotretan solo Marie Claire. Tentu saja, para penggemarnya menganggap foto itu sangat memukau, tidak hanya karena ketampanan sang idola, tetapi juga betapa luar biasanya ia melakukan konsep tersebut. Mereka juga memuji profesionalismenya dalam pemotretan solo profesional pertamanya. Dalam banyak foto untuk pemotretan, Soobin berpose di tengah-tengah furnitur yang memberikan getaran pola nenek.
Sulit untuk melihat karpet bunga dan sofa yang tidak berpikiran bahwa itu adalah tambahan yang sempurna untuk ruang teh kuno atau ruang duduk yang mewah. Dan meskipun itu mungkin bukan tujuan awal untuk pemotretan, editor gambar feature untuk Marie Claire, Kang Yesol, baru-baru ini memposting beberapa foto dari pemotretan ke akun Instagramnya. Keterangannya untuk foto-foto itu berbunyi, "Sekarang setelah saya selesai dengan ini, saya menyadari itu adalah konsep itu. Gambar cinta pertama nenek saya temukan di lemarinya." Konsep itu yang dirujuk editor adalah sebuah meme yang bahkan digunakan oleh V. Format meme pada dasarnya adalah mengambil foto dan mengeditnya dengan filter yang membuat mereka terlihat lebih tua, seperti foto-foto yang mungkin disimpan wanita saat mereka mengirim cinta pertama ke medan perang. Kemudian mereka akan menunjukkan gambar-gambar itu kepada anggota keluarga mereka ketika mereka memberitahu cucu-cucunya tentang cinta pertamanya. Dan sementara editor mungkin pada awalnya tidak menyadari bahwa pemotretan Soobin baru-baru ini sesuai dengan konsep itu, visual sang idola yang tanpa beban tentu saja cocok dengan jenis citra cinta pertama yang polos, dan pengaturan pemotretan tentu saja memberikan suasana yang lebih kuno. Dan seperti kalau ini adalah foto yang diambil seseorang dari cinta pertama mereka, Soobin di Marie Claire tidak akan pernah terlupakan. Lisa Blackpink punya reaksi terbaik terhadap ciuman Jisoo dengan Jong Hae-in selama Snowdrop. Terlepas dari kontroversi seputar serial ini, drama Korea Snowdrop terbaru telah menggemparkan dunia. Secara khusus mereka memuji aktor Jong Hae-in dan Jisoo Blackpink yang melakukan debut aktingnya. Tapi salah satu momen paling ikonik selama beberapa episode terakhir adalah saat Youngro yang diperankan oleh Jisoo dan Suho yang diperankan oleh Jong Hae-in berciuman yang membuat internet berantakan. Seperti yang diharapkan dari kedua aktor, chemistry itu keluar dari grafik dan membuat Blink menjadi gila di media sosial. Ya, sepertinya bukan hanya Blink yang tidak puas memandang itu. Pada 25 Januari, Blackpink memanjakan penggemar dengan siaran langsung OT4 yang spesial dan tak terduga. Tentu saja, siaran tersebut tidak dapat mengabaikan fakta bahwa Jisoo telah melakukan debut aktingnya di Snowdrop, dan ciuman itu, seperti yang diharapkan, semua anggota menonton pertunjukan dan mendukung Jisoo, tapi Lisa tampaknya memiliki reaksi yang sangat relatable. Seorang penggemar bertanya kepada Lisa apakah dia sudah menonton adegan ciuman itu, dan dia menjawab, "Ya, tentu saja saya menontonnya." Oke. Tapi itu bukan akhir, karena Lisa tidak bisa berhenti menggoda Jisoo menyebutkan Jisoo dan berkata, "Oni, apakah kamu kiss Jisoo sekarang?" Yang lucu adalah Jisoo tidak dikenal sebagai anggota yang suka menunjukkan kasih sayang kepada anggota, tapi dia bahkan berpura-pura mencium Lisa karena dia memanggilnya Kiso. Mempertimbangkan seberapa dekat para anggota, tidak mengherankan kalau Lisa mengantisipasi ciuman itu, tapi Jisoo menunjukkan bahwa ketika Lisa menontonnya, dia menjadi sangat bersemangat dan bahkan siap untuk merekamnya di ponsel. Adegan ciuman itu cukup lama, seperti 10 menit. Lisa mengambil video dari awal, dia bersemangat seperti, "Ya ampun," tapi 10 menit kemudian, "Ayo, kapan adegan itu keluar?" kata Jisoo. Kalau itu tidak cukup, seperti Blink dengan episode terakhir mendekat, Lisa ingin mencoba dan mendapatkan spoiler. Bertanya, "Oni, bisakah kamu memberikan spoiler? Akan ada lebih banyak adegan ciuman kan?" Sebagai seorang profesional sejati, Jisoo mencoba membuangnya dari aroma dengan mengatakan tidak. Tapi Lisa tidak akan membiarkannya begitu saja dan terus mendorong anggota tertua grup sampai Jisoo menjelaskan, "Kamu harus menontonnya saat ditayangkan untuk mengetahuinya." Jadi bagaimana kamu membalas jawaban samar yang tampaknya mengisyaratkan bahwa mungkin ada lebih banyak kisu? Nah, Lisa punya jawaban sempurna untuk dikatakan oleh setiap penggemar drama Korea setidaknya sekali dalam hidup mereka, dan itu adalah, "Bagaimana? Apakah saya menunggu sampai Sabtu?" Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.